Cuy, sehat selalu toh. Alhamdulillah lah sehat selalu. Ya cuy, aku dapat pesan suruh menyampaikan ini cuy tentang hukum cutting ikan koi. Mungkin masih banyak orang yang nggak tahu cutting ikan koi itu apa. Jadi cut memotong, bukan memotong buat dimasak bukan. Tapi sisik. Jadi ikan koi bahasa Jawa ya. Tapi engko sing nonton ana sing wong udu Jawa gak iso basa Jawa. Bahasa Indonesia wis, bahasa Indonesia. Jadi ikan koi kan yang harganya mahal itu karena sisiknya. Jadi sisiknya itu warnanya tuh kalau bisa tuh sepresisi mungkin. Jadi antara kanan dan kiri itu sama atau misalnya yang paling simple tanco. Jadi apa ganong yang ada bukan ganong apa sih namanya? Warna merah yang ada di batuknya, di keningnya si ikan koi itu sebisa mungkin sebulet mungkin. Karena kalau nggak bulat harganya lebih murah. Jadi semakin bulat semakin mahal, semakin presisi. Jadi misalnya batuknya di sini tuh ya bener-bener di sini gini, nggak agak menceng atau ke kotak lah atau apa kayak gitu. Nah itu kan ada yang minta tolong ke aku cuy. Maksudnya bukan minta tolong sih, maksudnya suruh ini coba ya diangkat ke permukaan kayak gitu. Oke cuy, kan ada pergolakan batin ya. Jadi kalau yang pertama, jadi kan ada dua pergolakan batin nih di peternak ikan koi. Ada yang pro, ada yang kontra. Ini sebelumnya aku minta maaf ya teman-teman ya. Soalnya aku kan nggak ternak ikan koi, tapi dimintai tolong buat ngangkat ini. Pertama, ini pro ya bagi mereka yang menilai dengan ikan koi di cutting harganya menjadi lebih mahal sehingga akan meningkatkan derajat ikan. Nah jadi ikannya itu nggak sekedar digoreng gitu. Kalau jelek nanti kan digoreng atau dibuang atau buat mainan anak-anak kecil. Nah karena setelah di cutting ya, setelah jadi sisiknya itu kayak dikerok atau dipotong sedemikian rupa ya biar hasilnya tuh bagus. Nah setelah di cutting ini banyak yang menilai nanti ikan koinya derajatnya lebih tinggi, terus hidupnya lebih lama. Jadi ada yang menganggap ini tuh boleh-boleh saja gitu ya. Di sini saya nggak berpihak loh, saya cuma menyampaikan gitu katanya gitu. Terus yang kedua, ini katanya ketika di cutting kita itu sama halnya menyiksa hewan. Nah ini yang kontra ya, jadi pendapat yang kontra itu seperti itu. eh Sebenarnya kalau saya pribadi ya, kalau membunuh ikan, membunuh maksudnya untuk digoreng itu nggak apa-apa teman-teman ya, jelas nggak apa-apa. Tapi kalau tentang menyiksa hewan teman-teman ya, namanya juga menyiksa hewan. Menyiksa hewan itu batasannya yang kayak gimana? Kalau sekedar memotong apa namanya sisik itu tuh kategorinya nyiksa hewan atau enggak kayak gitu. Kalau saya pribadi nih nggak mau apa namanya pelihara burung di dalam sangkar ya, burung di dalam sangkar itu tuh karena nggak pengen menyiksa hewan, karena kan burung itu aslinya pengennya terbang-terbang terus apa berkembang biak di apa, maksudnya terbang-terbang di pohon dan kayak gitu. Nah jadinya ini di akuarium, nah ini juga kosong. Nah itu juga kosong akuariumnya, karena ya itu kasihan kalau ikannya di penjara hanya ditaruh di akuarium. Ya kayak ini sih, kayak apa namanya burung yang ada di sangkar, meskipun pakan udah dikasih, minum dikasih, ya sama aja menurut aku. Itu kan cuma menurut aku ya, belum tentu benar belum tentu salah. Nah terus gimana nih biar enggak apa ya istilahnya tuh enggak dijerumuskan oleh setan, kita harus punya guru, kita harus punya ustadz itu kan, kita harus tanya ke Pak Yai. Nah teman-teman ini bisa bisa nanya ke Pak Yai. Nah ternyata setelah ditanyakan ke Pak Yai itu juga ada dua versi teman-teman ya.
Versi pertama kalau misalkan teman-teman itu apa ya, kalau teman-teman itu udah 100% yakin dengan jawaban Pak Yai, oh nggak apa-apa, itu hanya sekedar ini untuk menaikkan derajat ikan atau gimana. Nah, teman-teman ngomong, maksudnya Pak Ustadznya, Pak gurunya tuh udah ngomong kayak gitu. Jadi teman-teman tinggal memantapkan diri aja. Jadi kalau udah percaya seperti itu, ya wes. Soalnya nanti dosa dan pahalanya itu Ustadz kita yang nanggung. Nah, gitu katanya orang yang lebih ahli daripada saya. Cuma beliau nggak ini, nggak apa, malu kalau di ngomong di depan umum kayak gini. Nah, terus kalau misalnya nih, misalnya jadi bisa bertanya kepada hatimu gitu cuy ya. Jadi nanya pada hati kita sendiri, kalau cutting ikan koi ini tuh hatimu gimana? Kalau kalian oke, aku mantep cutting ikan koi itu untuk menaikkan derajat, ya udah lakukan itu. Tapi kalau nggak mantep, ya udah ditinggalkan, terus cari pekerjaan yang lain yang sekiranya teman-teman tuh mantep dengan pekerjaan itu. Nah, itu bentar ya cuy, bentar. Anak bapak aku ning anu buri yoi. Sorry cuy, ini cuy. Ada tetangga cuy, oke. Nah cuy, selain itu cuy, aku ada informasi yang sangat menarik cuy. Apa itu? Jadi untuk teman-teman yang pengen beli mobil Daihatsu, cuy, apapun itu, mau lihat-lihat harganya dulu juga boleh banget cuy. Nggak perlu jauh-jauh, teman-teman cukup cek link di deskripsi aku cuy. Di itu ya, dekat judul kan ada gambar segitiga sit gitu kan. Nah itu kalian tekan. Tuk. Nah, setelah itu cuy, di sana tuh ada apa namanya link, pokoknya sampean tekan ya, itu nanti akan muncul di list harga Daihatsu. Oke, terus kalau misalkan pengen OTW langsung ke dealer ya, teman-teman harus ini dulu, WA dulu ke nomor yang di situ. Jadi nanti udah ada kirim pesan, nah itu kirim pesan WA. Terus ya, teman-teman WA-nya itu pakai kode cuy, pakai kode ya. Halo, aku sorry, halo Mas Arjuna Gosong. Nah kayak gitu ya teman-teman ya, nanti biar ditindaklanjuti sama teman saya kayak gitu. Oke, terima kasih cuy, wallahu alam bisawab. Kalau ada salah kata mohon maaf. Dadah cuy, dadah.